Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 4 November 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Ayu Alvini Okori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, oknum wartawan diduga pelaku penganiayaan terhadap office boy cafe biliar akhirnya diamankan polisi. Dua pelaku lainnya yang masuk dalam kasus tersebut dinyatakan dalam daftar pencarian orang. Oknum wartawan diduga pelaku penganiayaan terhadap office boy sebuah kafe biliar terlihat pasrah saat ditangkap petugas di Polsek Sunggal, Jalan TB Simatupang, Medan kemarin. Pengamanan terhadap diduga pelaku penganiayaan tersebut langsung dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Sunggal AKP Suyanto Usman Nasution. Polisi berhasil mengumpulkan barang bukti berupa stik biliar yang digunakan untuk menganiaya korban dan sebuah identitas wartawan. Dari hasil pemeriksaan tes urin diduga pelaku penganiayaan berinisial AA tersebut positif menggunakan narkoba. Diduga pelaku penganiayaan berinisial AA terlibat penganiayaan bersama dua temannya di kafe biliar Jalan Seiblutu Medan pada 31 Oktober 2023 yang lalu terhadap office boy bernama Arif. Dalam rekaman kamera pengintai atau CCTV, korban mendadak dianiaya oleh tiga pria di dalam ruang kafe biliar. Tiga pria tersebut melancarkan penganiayaan terhadap korban dengan dilatar belakangi tuduhan telah menyembunyikan seseorang yang sedang dicari ketika pelaku yang diduga masuk ke kafe. Tidak menemukan target ketika pelaku langsung melakukan penganiayaan. Kasubdit Penmas Humas Polda Sumut, AKBP Sony Siregar mengatakan diduga pelaku penganiayaan berinisial AA melakukan perlawanan terhadap petugas saat diamankan. Yang bersangkutan pada saat diamankan memberikan perlawanan terhadap petugas dan beberapa orang petugas kita ada mengalami luka. Ternyata setelah dicek urin yang bersangkutan ternyata positif. Yang bersangkutan ikut melakukan pengeroyokan bersama dengan rekannya yang dua lagi, Jeffrey dan Dedi. Sementara yang dua masih DPO. Mereka secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saudara AG. Korban bernama Arif mengalami luka di bagian kepala, wajah, rahang, dan tangan akibat penganiayaan oleh tiga orang pria tersebut. Di antara dua pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang adalah diduga atlet biliar. Sementara itu pemirsa, Satreskrim Polsek Teluk Mengkudu dibantu Satres Polres Sergai berhasil menangkap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian paman yang dilakukan keponakan. Penangkapan dilakukan kurang dari 24 jam. Hal tersebut disampaikan Ibtu Edward Sidauruk, KBO Reskrim Polres Sergai. Diketahui pelaku inisial JE sudah menaruh dendam terhadap pamannya sendiri yang sekaligus korbannya Poniran alias Mamang warga Dusun 1 Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu. Pada saat kecil pelaku telah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan pamannya sendiri. Atas kejadian tersebut pelaku menaruh dendam dan pada saat kejadian Kamis 2 November 2023 pelaku berencana membalas dendam dengan melakukan penganiayaan dengan cara menyiapkan sebilah celurit. Sejumlah luka yang dialami korban di sekujur tubuhnya membuat sang paman terluka tidak berdaya. Mengetahui korban tidak berdaya, pelaku langsung melarikan diri. Atas informasi dari warga, tim Polsek Teluk Mengkudu di backup tim Polres Sergai mengamankan pelaku di pinggiran Sungai Dusun 1 Desa Tebing Tinggi dalam tempo kurang dari 24 jam. Aku melakukan motif untuk sementara pada saat dilakukan permintaan keterangan terhadap si pelaku, motifnya adalah dendam. Dendam ini diawali pada saat dia masih kecil ada kekerasan seksual yang dialami oleh si pelaku yang diduga dilakukan oleh si korban. Polres bersama dengan Polsek berkat kerjasama yang baik dengan masyarakat sehingga pengungkapan peristiwa dugaan pembunuhan ini dalam tempo 9 jam sudah berhasil diungkap dan pelaku diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut.
Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 340 subsidiar 338 subsidiar 351 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Pemirsa, pasca dikeluarkannya Chien Siong dari tahanan Mapolres Pelabuhan Belawan beberapa waktu yang lalu, kuasa hukum pelapor Hendrian meminta petugas Polres Pelabuhan Belawan untuk kembali melakukan proses hukum. Terkait kasus penggelapan dalam jabatan di perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan yang merugikan perusahaan sebesar 500 juta rupiah, kuasa hukum Hendrian Muhammad Ridho melaporkan kasus penggelapan barang di PT Karya Anugrah Sejati Pratama. Pelapor meminta atensi dari Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan untuk kembali melakukan proses hukum terhadap laporan kliennya. Pihak perusahaan melaporkan Chien Siong atas kasus penggelapan dalam jabatan di perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan tersebut. Perkara yang telah dilaporkan oleh klien kami agar dapat segera ditindaklanjuti dan dilanjutkan proses hukumnya. Kami meminta juga kepada penyidik, ya, dalam hal ini penyidik Polres Belawan, agar tetap bekerja secara profesional, tidak terpengaruh terhadap intimidasi, tekanan, maupun opini-opini yang digiring oleh terlapor maupun melalui kuasa hukum terlapor. Kami sangat berharap kepada penyidik demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum terhadap klien kami dan juga terhadap laporan yang telah dibuat oleh klien kami. Muhammad Ridho menjelaskan pihaknya meminta perlindungan hukum terhadap laporan kepolisian yang telah dibuat pelapor pada tanggal 7 Agustus 2023 lalu agar perkara dapat ditindaklanjuti secara proses hukum. Pengaduan dan pelaporan mengenai dugaan jual beli perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli kini telah didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengawasan atau SIWAS. Proses penanganan menunggu jadwal dimulainya oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Gabe Doris Mora Saragih, ketika dipertanyakan sejumlah awak media di Gunung Sitoli mengenai adanya dugaan oknum panitera pengganti di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang telah meminta dan menerima sejumlah uang kepada salah satu pihak yang sedang berperkara perdata agar putusannya memihak pada pihak penggugat. Namun putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli atas perkara perdata tersebut justru dimenangkan pihak tergugat. Yuli Darman Zendrato selaku panitera pengganti disebut-sebut dalam laporan dugaan jual beli perkara tersebut menerima 250 juta rupiah uang untuk dibagi-bagi kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Pengaduan pelapor atau korban selengkapnya telah diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 26 Oktober 2023 dan dimuat melalui aplikasi SIWAS, Sistem Informasi Pengawasan. Saat ini menunggu proses dimulainya jadwal penanganannya dari pihak Badan Pengawas Mahkamah Agung. Terkait kasus yang menyeret oknum panitera lembaga peradilan ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli menyatakan seluruhnya harus diproses dan tidak akan membela pihaknya yang terbukti melanggar peraturan Mahkamah Agung berkenaan dengan disiplin pegawai di lingkungannya. Baik, mengenai laporan tersebut kebetulan kita sudah menerimanya dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi sesuai dengan Perma nomor 9 tahun 2016 bahwa pengadilan itu hanya sebagai administrasi untuk meneruskan pengaduan tersebut ke Bawas gitu. Jadi sebelum diproses Bawas, pengaduan tersebut sudah kita input di aplikasi SIWAS. Nah, kita ini kan lagi proses Pak, jadi kita belum tahu tindakan seperti apa, betul tidaknya kan harus dianalisa sama Bawas lagi, harus dilakukan pemeriksaan, termasuk dengan bukti-bukti tadi yang disampaikan oleh pelapor. Jadi kita tidak bisa menyampaikan seperti apa sebelum melakukan pemeriksaan tersebut. Sementara pihak pelapor Javier Notatema Gulo, keluarga dari para penggugat meminta proses penanganan hukum atas laporannya. Pemirsa, satu unit rumah semi permanen di Dusun Aigoti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Selatan maksud kami, hangus terbakar diduga api berasal dari korsleting listrik.
Dari video amatir terlihat detik-detik api sangat cepat membakar rumah milik Amirul Adam Siregar dengan Vivi Wijayanti hingga membuat warga setempat panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga api berasal dari platform salah satu kamar yang berada di dalam rumah korban karena rumah tersebut terbuat dari papan sehingga api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh isi rumah. Dari kejadian ini hanya mengalami kerugian material yang diperkirakan puluhan juta rupiah dan tidak memakan korban jiwa. Kepala Dusun Aigoti Hendra Saputra Harepa mengatakan kejadian terjadi pada pukul 8 pagi. Awal kejadian istri korban tidak bekerja karena akan membantu tetangga mengalami kemalangan dan saat menyapu halaman samping anak korban datang dan menyampaikan bahwa ada api di atas kamar. Mendengar teriakan tersebut, istri korban langsung berlari dan melihat api sudah membesar sehingga tidak dapat menyelamatkan barang berharga yang ada di dalam rumah dan diduga api berasal dari korsleting listrik yang ada di atas kamar. Awal kejadiannya tadi kalau istrinya kan istri dari AP ini pas memang nggak kerja karena ada mau masa-masa di sini mau 40 hari kan, jadi pas menyapu dari samping jadi datang anaknya mengabari sama itu tadi mamanya tadi kan bahwasanya mak sudah ada api di atas kamar kita katanya. Datang mamanya udah nggak berapa lagi mau ngambil barang berharga, api sudah besar nggak bisa lagi diselamatkan barang-barang berharga. Kalau apanya dari arus pendek dia. Untuk sementara waktu korban mengungsi dan ditempatkan di rumah salah satu milik warga setempat. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Deli Serdang kemarin sore melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan 764 orang pada daftar calon tetap anggota DPRD Deli Serdang pada pemilu 2024 mendatang. Dari 764 orang yang ditetapkan sebanyak 505 orang adalah laki-laki, sedangkan 259 orang lagi adalah perempuan. Penetapan itu dilakukan pada rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Deli Serdang Syahrial Effendi bersama komisioner lainnya di Aula Kantor KPU Deli Serdang. Syahrial Effendi mengatakan setelah dilakukan verifikasi serta pencermatan dari DCS, ditetapkan 764 orang menjadi DCT yang tersebar pada 6 dapil. Terdapat 20 orang dari DCS mengalami perubahan data DCT, ditambah 1 orang yang pindah partai. Dari 18 parpol peserta pemilu di Kabupaten Deli Serdang, terdapat 7 parpol yang jumlah bacaleknya tidak sampai 50 orang sesuai kuota kursi, yaitu PKN sebanyak 6 orang, Garuda 19 orang, Gelora 31 orang, Partai Umat 34 orang, PBB 35 orang, Hanura 40 orang, dan Partai Buruh 49 orang. Tadi penetapan daftar caleg tetap sebanyak 764 yang kita tetapkan sebagai calon anggota legislatif DPRD tingkat 2 Kabupaten Deli Serdang. Ya, ini hasil terakhir yang kita sudah tetapkan ya terkait itu ada yang mungkin beberapa yang tidak lulus ya saat DCS kemarin. Dan itu sudah hari ini yang sudah final sebanyak 764 itu. Setelah dilakukan rapat pleno guna penetapan DCT, hari ini 4 November 2023 diumumkan pihak KPU Deli Serdang melalui media cetak, media elektronik, serta media sosial. Sementara itu, pemirsa KPU Kabupaten Serdang Bedagai hari ini mengumumkan daftar calon tetap calon anggota legislatif sebanyak 534 calon yang akan diumumkan di media massa, media cetak, dan elektronik. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Serdang Bedagai Agus Limatondang di sela kegiatan dalam rapat pleno penetapan pengumuman daftar calon tetap yang hari ini sudah diumumkan ke media massa, cetak, dan elektronik. Adapun tahapan demi tahapan yang telah dilakukan dari mulai pengajuan bakal calon legislatif parpol ke KPU, masa perbaikan serta penggantian yang tidak memenuhi syarat, serta perbaikan kelengkapan lainnya. Pada hari ini tanggal 4 November, KPU Serdang Bedagai bersama dengan 5 komisioner lainnya telah melakukan rapat pleno penetapan daftar calon tetap tersebut.
Terdapat 534 calon legislatif, diantaranya terdapat laki-laki sebanyak 333 calon dan perempuan sebanyak 201 calon. Dan selanjutnya nanti KPU akan melakukan koordinasi dengan parpol untuk pencocokan gelar dan lainnya pada lembar kertas suara dari calon legislatif tersebut. Jumlah seluruh calon anggota legislatif untuk di Kabupaten Serdang Bedagai secara total adalah 534. Jumlah total laki-laki adalah 333 dan perempuan adalah 201. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara melalui rapat pleno tetapkan daftar calon tetap calon anggota DPRD Kabupaten dari partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 mendatang. Setelah KPU menerima proses pengajuan dokumen administrasi, syarat dan pencermatan verifikasi administrasi balon anggota DPRD Kabupaten dari 14 partai politik se-Labura beberapa waktu lalu, KPU Labura sesuai jadwal tahapan pemilu pada tanggal 3 November gelar sidang pleno dan tetapkan 330 DCT caleg yang akan mengikuti kontestan pemilu tahun 2024 mendatang. Ketua KPU Labura Adi Susanto menjelaskan, dari DCT yang telah ditetapkan terdiri dari sebanyak 213 laki-laki dan 117 perempuan dengan ketentuan keterwakilan perempuan sebanyak 35%. Jumlah DCT yang kita tetapkan itu sebanyak 330 calon, yaitu terdiri dari 213 laki-laki dan 117 perempuan. Tentu dengan persentase secara global bisa kita sampaikan bahwasannya kita sudah melampaui 35,45% keterwakilan perempuan. Dari berapa partai itu? Itu dari 14 partai politik yang menghantarkan calonnya ke KPU Labuhan Batu Utara beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya DCT calon DPRD Kabupaten dari partai politik yang telah ditetapkan mengusulkan DCT tersebut ke KPU Provinsi dan RI untuk mengikuti proses selanjutnya. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu melakukan rapat koordinasi bersama stakeholder terkait agenda penertiban sejumlah alat peraga sosialisasi APS dan alat peraga kampanye atau APK. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu menggelar kegiatan semi acara bersama pihak Kodim 0209 Labuhan Batu, Polres Labuhan Batu, Dinas Tata Ruang Kota, Kesbang Linmas, dan Satpol PP Kabupaten Labuhan Batu. Sementara data dari Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu terkait jumlah alat peraga kampanye berdasarkan hasil pengawasan dan temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Panwascam yang terdapat di 9 kecamatan, ditemukan sebanyak 505 pelanggaran alat peraga baik APK dan APS untuk ditertibkan. Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Bernard Panjaitan menjelaskan, dari hasil kesepakatan bersama dengan stakeholder bersama partai politik Kabupaten Labuhan Batu telah diputuskan mulai dari hari Jumat tanggal 3 sampai dengan 6 November 2023. Partai politik diberikan kesempatan untuk membongkar atau melepaskan secara mandiri alat peraga baik APS atau APK yang melanggar aturan. Batu melaksanakan refocusing bersama dengan Kopimda terkait penertiban APS APK yang bertaburan di Kabupaten Labuhan Batu, bahwa kita sepakati pada tanggal 9 setelah tanggal 6 kita sudah dengan seluruh partai politik agar menurunkan baliho yang telah ada, maka tanggal 9 kita akan bersama-sama dengan Kopimda untuk menurunkan menertibkan semua baliho yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu berharap kepada seluruh partai politik di Kabupaten Labuhan Batu agar kiranya segera mandiri melepaskan seluruh alat peraganya. Alat peraga nantinya bisa dipasang kembali pada masa kampanye pada tanggal 28 Oktober 2023 mendatang.
Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga melakukan pencermatan terhadap daftar nama para calon legislatif tetap dari 16 partai politik peserta pemilu 2024 sebelum nantinya diumumkan melalui berbagai media. Pencermatan daftar caleg tetap yang dilakukan KPU Kota Sibolga meliputi nama lengkap caleg, termasuk juga nomor urut, daerah pemilihan, serta asal partai politik caleg tersebut. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Sibolga, Arman Syah Sidaga menyebutkan, dalam melakukan pencermatan daftar caleg tetap tersebut, KPU Kota Sibolga langsung melibatkan para pengurus dari partai politik masing-masing calon legislatif. Hal itu bertujuan agar menghindari terjadi kesalahan ataupun kekurangan pada saat penulisan nama, daerah pemilihan, serta asal partai politik pada kertas suara nantinya. Setelah dilakukan pencermatan terhadap daftar caleg tetap tersebut, KPU Kota Sibolga langsung mengirimkan berkas daftar caleg yang telah ditetapkan ke KPU Pusat untuk kemudian dilakukan pencetakan kertas surat suara. Melakukan pencermatan data calon tetap yang akan nantinya dicetak pada surat suara pemilihan, sehingga tidak ada lagi nanti salah penamaan dalam pencetakan surat suara, karena di beberapa kejadian ada klaim setelah surat suara selesai dicetak, pihak dari peserta calon legislatif tadi merasa keberatan, namanya tidak sesuai. Itulah yang kita hindari, makanya hari ini kita menghadirkan seluruh parpol yang terlibat menjadi peserta pada pemilihan di DPRD Kota Sibolga 2024 nanti. Pemirsa, sebanyak 15 kotak segel surat suara pemilihan umum tahun 2024 telah diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang pada Jumat sore kemarin. Pendistribusian logistik tahap pertama ini berupa segel surat suara langsung disimpan di gudang Pos Indonesia yang berada di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa. Ketua KPU Deli Serdang, Syahrial Effendi, mengatakan sebanyak 15 kotak berisikan segel surat suara dengan jumlah keseluruhan 588.449 buah segel yang diterima dalam kondisi baik. Namun terdapat 2 kotak yang kondisinya sudah terbuka tetapi sudah dilakukan pemeriksaan, hanya kotaknya saja yang terbuka. Setelah disesuaikan jumlahnya, segel surat suara ini dipimpin dan disimpan di dalam gudang. Untuk jumlah segel yang dibutuhkan pada pemilu 2024 sudah keseluruhannya tiba dan tidak ada kekurangan. Kedatangan logistik berupa segel surat suara ini lebih awal diantar, seharusnya menurut jadwal diantar pada tanggal 20 November 2023 mendatang. Yang kita terima dalam kondisi baik dusnya, tapi ada 2 yang dusnya yang kita terima itu sedikit jebol ya, tapi tidak di dalam tidak ada masalah sih. Seharusnya ini kan dijadwal di tanggal 20, tetapi karena memang sudah nyampe di gudang di Belawan di Kim, dan instruksi dari pimpinan kita di provinsi untuk didistribusikan segera. Ada 3 gudang yang disiapkan KPU Deli Serdang untuk menyimpan logistik pemilu tahun 2024. Di antaranya 2 gudang berada di kawasan kantor KPU Deli Serdang dan 1 gudang lagi berada di kantor Pos Indonesia di Kecamatan Tanjung Morawa. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, karakter peserta didik dapat terbentuk melalui sebuah kompetisi karena terdapat semangat sportivitas dan persaudaraan hingga terciptanya persaingan sehat sekaligus menumbuhkan nilai budi pekerti luhur. Konsep sportivitas dan persaudaraan di kalangan pelajar akan membuat para siswa terbiasa menerima kemenangan ataupun kekalahan agar tidak berpengaruh negatif terhadap mental mereka. Selain dapat menumbuhkan sikap sportivitas dan persaudaraan, adanya kompetisi di kalangan pelajar juga dapat mengasah kemampuan siswa. Dengan mengusung tema Bangun Sportivitas dan Kuatkan Persaudaraan, Islamic Boarding School Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara menyelenggarakan Al-Azhar Asy-Syarif Fest 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kompetisi, sportivitas, kerjasama, kemajuan olahraga dan akademik, serta meningkatkan silaturahmi di antara siswa-siswi, santri dan santriwati antar sekolah dan pesantren. Pembukaan Al-Azhar Asy-Syarif Fest tersebut dihadiri pembina Yayasan Buya Dr. Haji Maratua Simanjuntak, Direktur Islamic Boarding School Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara Muhammad Adian, serta Kepala UPTD Kebakatan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut Apri Sugiarto. Kepala UPTD Kebakatan Olahraga Dispora Sumut mengatakan seluruh siswa-siswi dan santriwati yang akan bertanding merupakan perwujudan pemuda yang akan menggemparkan dunia dengan semangat sportivitas. Ia berpesan agar para peserta memberikan kemampuan terbaiknya dalam mengikuti kompetisi dan sportif menerima apapun hasilnya. Ya, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dispora sangat berterima kasih dan apresiasi atas inisiatif kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Azhar Asy-Syarif ini. Dispora sangat mendukung apapun kegiatan untuk anak-anak pelajar, baik itu kegiatan kepemudaan maupun keolahragaan. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari pendidikan kepemimpinan keorganisasian oleh santri dan santriwati Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Pembina Yayasan Buya Maratua Simanjuntak berharap para peserta berkompetisi dengan penuh semangat dan senantiasa menjalin ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan Azhar Asy-Syarif Festival pertama ini sejalan dengan visi dari Al-Azhar Asy-Syarif sendiri, yaitu menciptakan muslim yang intelektual, istiqomah terhadap Quran dan hadis. Jadi di samping ajaran-ajaran, pelajaran tentang keislaman yang mendalam, tetapi juga diberikan pengetahuan yang menyangkut dengan keduniaan. Apa yang hal-hal yang positif, apa hal-hal yang berada di tengah-tengah kehidupan umat itu harus dipelajari oleh anak-anak yang belajar di sekolah Islam masa depan ini. Al-Azhar Asy-Syarif Fest 2023 yang diikuti 72 sekolah ini menampilkan olahraga basket, sepak bola, mini soccer, dan perlombaan yang spektakuler dan inspiratif. Kegiatan yang berlangsung 3 hingga 5 November 2023 ini memberikan banyak hiburan dan tontonan yang dapat dinikmati oleh semua peserta dan penonton yang dikelola oleh santri dan santriwati Sekolah Islam Al-Azhar Asy-Syarif. Pemirsa, pemerintah Sumatera Utara kembali menggelar rapat lanjutan koordinasi dengan para instansi jelang Hari Pahlawan Nasional 10 November 2023. Dalam rapat tersebut, pemerintah memeriksa kesiapan para instansi jelang perayaan Hari Pahlawan difokuskan di Belawan dan Makam Pahlawan Medan. Bertepat di Gedung Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Pemprovsu menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda Sumut serta instansi terkait jelang Hari Pahlawan Nasional 10 November pada Jumat siang. Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan para peserta dalam mengikuti upacara dan rangkaian kegiatan pada tanggal 10 November 2023 mendatang. Adapun rangkaian acara yang dilakukan pemerintah dalam peringatan Hari Pahlawan 10 November diantaranya adalah tabur bunga di laut di wilayah Belawan, serta bakti sosial dan ziarah makam di Makam Pahlawan Medan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung mengatakan untuk rapat lanjutan yang dilakukan belum ada kendala dari para instansi terkait. Yunus berharap untuk nantinya di puncak acara peringatan Hari Pahlawan 10 November, semua kesiapan para panitia sudah rampung 100% sehingga rangkaian acara tersebut bisa sukses. Terkait dengan persiapan
rangkaian kegiatan peringatan Hari Pahlawan yang akan dilaksanakan tanggal 10 November 2023 bertepatan dengan hari Jumat. Rangkaiannya antara lain 1 ziarah makam pahlawan atau upacara ziarah makam pahlawan di Makam Pahlawan Bukit Barisan Jalan Siangamaraja. Yang kedua di Blawan Laut Boy 2 ya, dilaksanakan di kapal KRI. Jika tidak bisa dilaksanakan di kapal KRI, nanti direncanakan di dermaga. Itu plan keduanya. Pada inspektur upacara dan Tama. Selamat pagi, Bapak itu mengaturkan permohonan maaf dari Bapak dan Tama. Pemirsa, pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan terus berupaya menciptakan masyarakat Kota Sibolga hidup sehat melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Menjelang peringatan Hari Kesehatan Nasional 12 November 2023 mendatang, kampanye Germas dilakukan Pemkot Sibolga, yakni dengan menggelar senam pagi bersama ratusan aparatur pemerintah daerah dan pelajar tingkat sekolah dasar di lapangan Simare-Mare Sibolga. Selain mengikuti senam, peserta juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan memperoleh makanan sehat. Sekretaris Daerah Kota Sibolga Muhammad Yusuf Batubara mengatakan melalui kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini, warga Kota Sibolga bisa terhindar dari berbagai jenis penyakit dalam bentuk baru seiring perubahan pola hidup masyarakat. Warga Sibolga diminta agar mengubah pola hidup dengan berperilaku hidup sehat seperti membiasakan melakukan aktivitas olahraga, tidak mengkonsumsi alkohol, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Kota Sibolga. Bahwa kesehatan itu merupakan suatu keharusan bagi kita semua pihak untuk bisa memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Kota Sibolga. Yang perlu juga sama-sama kita ajak, karena Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini bukan hanya olahraga, tetapi termasuk lingkungan, kemudian berperilaku hidup bersih. Kepala Dinas Kesehatan Sibolga, Firman Syahulu, menjelaskan kampanye Germas bertujuan memasyarakatkan pola budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan atau perilaku kurang sehat. Germas juga untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan pencegahan dan promosi hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Pemirsa, pemerintah pusat diminta segera menuntaskan permasalahan lingkungan maritim Pulau Nias yang tercemar akibat tumpahan aspal dari kapal MT Ashi yang karam di perairan Nias Utara pertengahan Februari 2023. Hal itu dikeluhkan para nelayan dan pemerintah daerah Nias Utara mengingat penanganan kasus pencemaran garis pantai Nias Utara atas insiden kapal MT Ashi berbendera Gabon milik negara Uni Emirat Arab hingga kini belum juga tuntas. Karamnya kapal negara asing yang disusul banyak mengeluarkan bitumen aspal dan berserakan pada permukaan laut telah menimbulkan dampak kerusakan ekosistem laut serta kerugian kepada para nelayan lokal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan telah bernegosiasi dengan pihak owner kapal membicarakan ganti kerugian atas pencemaran. Berlarutnya ganti rugi dan masih terjadi pencemaran garis pantai berdampak kerugian pemerintah daerah dan nelayan setempat. Keberadaan biota sangat terganggu dengan pencemaran aspal. Itu ukuran yang segini saja pun bola pingpong itu bisa turun, terendam ke dasar. Artinya dari sepanjang pesisir pantai itu, bila aspal itu yang dulunya awalnya itu mengapung di atas perairan, sepertinya secara logika itu aspal itu terendam di bawah perairan.
Apabila penyelesaian sengketa tersebut berhasil ditempuh, sedikitnya dapat mengurangi penderitaan para nelayan, termasuk memulihkan hasil tangkapan yang sempat menurun dalam kurun waktu 8 bulan terakhir akibat pencemaran. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Pemirsa, pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan alam selain dapat mengubah nuansa belajar yang monoton dan kaku, kegiatan ini akan menambah wawasan siswa dalam berpikir kreatif dan kritis serta cerdas bersama alam. Pembelajaran cerdas bersama alam dapat dilakukan dengan memanfaatkan area taman edukasi atau menggunakan fasilitas sekolah masing-masing. Modul ini diharapkan mampu mendukung program pemerintah dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, di mana guru dan murid mempunyai kebebasan berinovasi dan bertindak dalam proses belajar mengajar. Untuk mengimplementasikan pembelajaran yang menyenangkan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJJ Universitas Terbuka Medan pada program pengabdian kepada masyarakat kemarin meresmikan Taman Edukasi Cerdas Bersama Alam di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Di Taman Edukasi ini anak akan memperoleh pengalaman belajar secara menyeluruh dan mengambil hikmah atas apa yang dipelajari sesuai dengan usia perkembangannya. Taman Edukasi Tanjung Rejo Percut Seituan yang berada di atas lahan seluas hampir 3 hektar ini memiliki 3 area, yakni area mangrove, pertanian, dan area perikanan. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Deli Serdang, Samsuar Sinaga mengatakan, konsep pembelajaran cerdas bersama alam yang dilakukan Universitas Terbuka Medan ini merupakan salah satu upaya menstimulasi anak untuk berpikir aktif dan kreatif, sekaligus sebagai sarana mencerdaskan anak bangsa. Kaitannya dengan kurikulum Merdeka, anak-anak diberi kebebasan hari ini. Tidak terkungkung di dalam ruangan kelas, tapi dia belajar di alam, itulah akhirnya muncul kata-kata alami. Apa yang dia rasakan, apa yang dilakukan, itulah yang dipelajarinya. Sesuai dengan Konfusius, saya dengar saya lupa, saya lihat saya ingat, saya kerjakan, saya mengerti. Di kurikulum Merdeka, anak-anak berkembang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan alamnya. Jadi apa yang dia menjadikan bakat dan minatnya akan dikembangkan. Sesungguhnya kemampuan anak tidak semata-mata dari olah pikirnya. Masih ada olah rasa, olahraga, dan olah hati. Kepala Desa Tanjung Rejo Selamat mengatakan Desa Tanjung Rejo sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai desa wisata mangrove. Oleh karenanya Selamat merasa terpanggil untuk melakukan kerjasama dengan Universitas Terbuka Medan dengan mengikut sertakan siswa mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan SMP untuk mengenal lebih dekat dan memanfaatkan taman edukasi ini sebagai sarana pembelajaran dan pembentukan karakter anak. Ya, dukungan dari desa, kami sebagai pemerintahan desa Tanjung Rejo sangat berterima kasih atas program yang ditayangkan oleh pihak UT Medan. Ini sangat luar biasa dan harapan kami juga ini tetap berlanjut. Karena dampak positifnya sangat luar biasa. Anak-anak siswa dari mulai tingkat TK, SD maupun SMP ini langsung merasakan kepuasannya dengan program ini. Direktur Universitas Terbuka Medan, Yusra Piddin mengharapkan kepada pemerintah Deli Serdang dapat membantu perbaikan akses jalan menuju Taman Edukasi Tanjung Rejo, mengingat kawasan ini selain mengedukasi anak mengenal alam lebih dekat, juga dapat dijadikan sebagai tempat objek wisata. Program pengabdian masyarakat Universitas Terbuka Medan yang dilaksanakan untuk tahun kedua ini juga dihadiri dosen UT PAUD Pusat Titi Chandrawati, Ketua Tim PKM Nasional FKIP UT Medan Sondang Purnamasari, Pakpahan, dan Instruktur Cerdas Bersama Alam Leila Sari, serta tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Pemirsa, Kota Medan berada di peringkat pertama dalam hal kenaikan tren harga rumah tahunan tertinggi di Indonesia dengan persentase 8,8%.
Berdasarkan data indeks harga pada bulan Oktober lalu, Kota Medan mengalami pertumbuhan harga rumah tertinggi di atas inflasi tahunan dibandingkan kota-kota besar lainnya di Indonesia dengan capaian selisih 6,7%. Hal ini menjadi daya tarik potensial untuk menjadikan hunian di Medan sebagai aset investasi menguntungkan dalam jangka panjang. Sepanjang semester 1 tahun 2023, permintaan tipe properti di Medan masih didominasi rumah tapak sebesar 62,4%, rumah toko 12,3%, dan apartemen 12,1%. Pengembangan komersial di residensial di Medan secara umum terpusat di area selatan. Sementara di area utara dari Medan menuju Pelabuhan Belawan, mayoritas pengembangan merupakan kawasan industri dan logistik. Para pekerja yang beraktivitas di area ini umumnya tetap mencari rumah di area selatan lantaran dekat dengan pengembangan komersial dan fasilitas publik. Sementara di area pusat kota sudah dipadati pengembangan komersial dan fasilitas publik seperti gedung perkantoran, mal, hotel, rumah sakit, dan sekolah. Sehingga permintaan terhadap rumah tapak tertinggi berada di daerah pinggir kota, namun memiliki jarak yang relatif dekat ke pusat kota. Adapun 3 kelompok pembeli potensial di Medan didominasi kelompok usia 18-24 tahun sebesar 30,5%, usia 35-44 tahun 24,2% dan usia 25-34 tahun 22,7%. Sebanyak 28 penyandang disabilitas di Tabaksel diberangkatkan ke Kota Medan untuk pengukuran kaki palsu. Bantuan kaki palsu secara gratis difasilitasi Yayasan Madinah Murni dan Yayasan Tuna Daksa. Dari 28 orang penyandang disabilitas yang akan diberangkatkan ke Kota Medan untuk mengikuti tahap pengukuran dan pemasangan kaki palsu ini memiliki berbagai riwayat sehingga mereka kehilangan kakinya. Seperti yang dialami Ahmad Hussein, warga Penyambungan ini, kakinya diamputasi karena mengalami kecelakaan pada tahun 2016 silam saat merantau ke Pulau Jawa. Karena kondisi sudah tak mampu lagi bekerja di kota, ia pun pulang ke kampung untuk bekerja menderes getah demi membutuhi kehidupannya sehari-hari. Keberangkatan 28 orang penyandang disabilitas ini difasilitasi Yayasan Madinah Murni dan Yayasan Tuna Daksa Medan. Awal mula kaki saya ini kenanya akhir 2019 lah Bang. Kira-kira 4,5 tahunan lah, menjelang mau 5. Di rumah aja ya? Enggak, pergi ke sawah, ngeburis pohon karet, menderes. Mudah-mudahan insya Allah yang akan kita laksanakan, mudah-mudahan jadilah yang buat pemasangan ini. Mudah-mudahan membaiklah, bisa diiniin kakinya kemana, ke ladang gitu kan. Tidak hanya bantuan kaki dan tangan gratis, ke-28 disabilitas mendapat fasilitas transportasi dan makan selama di Kota Medan. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 5 November 2023 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi cuaca untuk wilayah Sumatera Utara Minggu 5 November 2023. Pada pagi hari kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Pakpak Barat, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Sidimpuan, Kepulauan Nias, Padang Lawas, Langkat, Dairi, dan sekitarnya. Pada malam hari, kondisi cuaca berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga,
Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Mandeling Natal, Padang Lawas, Labuhan Batu, Asahan, Pematang Siantar, Toba, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 98%, angin dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 3 November 2023 tidak terdapat titik panas. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objek wisata Tor Simago-Mago yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi warga karena lokasi wisata ini berada di ketinggian 1.376 meter di atas permukaan laut. Dinamakan Tor Simago-Mago karena berasal dari bahasa Tapanuli Selatan. Tor yang artinya bukit, sedangkan Simago-Mago diartikan karena dulunya sepasang muda-mudi yang berkunjung ke Tor Simago-Mago hilang begitu saja. Meski cerita itu diyakini warga sekitar, namun lokasi ini tidak memiliki unsur yang menakutkan. Yang menambah daya tarik sekaligus menambah ketinggiannya karena di puncak Tor Simago-Mago terdapat pemancar TVRI Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Berada di kawasan ini dapat melihat hamparan perkebunan warga yang hijau, menjadikan setiap pengunjung betah berlama-lama untuk menikmati indahnya Tor Simago-Mago, ditambah sejuknya udara dingin yang berkisar 20 derajat Celcius. Saat ini pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Dinas Pariwisata sudah melakukan berbagai pembenahan mulai dari jalan menuju bukit dan tempat beristirahat bagi wisatawan sambil menikmati panorama yang indah. Tak jarang pula wisatawan juga mengabadikan foto di pemancar TVRI yang menjulang tinggi di puncak bukit ini. Salah seorang wisatawan lokal mengaku sangat senang berkunjung ke lokasi ini karena tidak pernah membosankan. Ia berharap agar pihak terkait dapat menambah sarana pariwisatanya sehingga akan menambah daya tarik bagi wisatawan. Tanggapannya dari saya adalah tempat wisatanya sangat tidak ramai pengunjung. Jalan untuk masuk ke Tor Simago-Mago sangat sempit, cuma muat satu mobil. Mohon untuk dilebarin. Fasilitasnya juga kurang untuk tempat neduh karena cahaya mataharinya langsung kena ke kita kan. Pengunjung lainnya, Ibnu mengaku sangat senang berkunjung ke Tor Simago-Mago karena tidak jauh dari perkampungan dan dapat menikmati pemandangan yang indah. Ia berharap agar pihak terkait dapat menambah sarananya sehingga destinasi wisata ini lebih representatif lagi. Menurut saya pemandangan Tor Simago-Mago ini sangat indah dan sejuk, asri, dikelilingi perbukitan. Retribusinya masih terjangkau untuk anak sekolah. Menurut saya fasilitasnya harus ditambah untuk menambah daya tarik wisatawan. Tiket masuk ke lokasi ini cukup murah dan saat ini juga terdapat kafe yang menawarkan aneka makanan dan minuman bagi wisatawan. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sebiring. Dan saya Ayu Alfidiakari. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.